di malam-malam tertentu itu boleh masuk, boleh untuk ritual doang. Kalau yang di kamarnya, kalau yang di Soekarno itu mulai dari cat, mulai dari kasur, segala macamnya itu warnanya krem kecoklat-coklatan. Oh, sesuai warna kesukaan. Sesuai sama warna kesukaan almarhum kali ya, almarhum Pak Soekarno. Kalau lu mungkin ada referensi hotel-hotel horor yang lu tahu? Sama mungkin ya, tapi beda tempat, beda lokasi. Kalau ini masih sama. Grand apa yang lu bilang tambahannya itu? Yang di Sukabumi juga ada sih kalau nggak salah. Apa hotel apa? Grand Ina Samudra Beach di daerah apa namanya Sukabumi gitu kan. Oke. Jadi ini hotel masih yang hotel sama ya? Masih yang sama. Tapi kalau di hotel apa namanya Sukabumi ini cuma ada satu kamar. Ya. Maksudnya satu kamar khusus. Iya. Oke. Kamar itu kalau nggak salah kamar 308. Itu untuk pernah ada kejadian kebakaran juga gak? Enggak, kalau di hotel ini dia lebih apa ya, kayak diistimewakan satu kamar ini khusus untuk Nyi Roro Kidul. Katanya, konon katanya. Berarti berhubungan ya. Cuma yang di Sukabumi ini hanya ada satu kamar diistimewakan. Dan di hotel ini pun sama, tapi apa namanya, kamar ini juga pernah ditempati oleh almarhum Pak Soekarno. Oh, jadi kamarnya tadi yang dikhususkan untuk Nyi Roro Kidul ini pernah singgahi oleh almarhum Pak Soekarno. Dan di kamar ini pun sama kayak yang di tradisi Bali, dia ada ritual-ritual gitu juga. Padahal ini di Sunda ya kan? Iya, di daerah Sunda ya kan. Mungkin powernya Nyi Roro Kidul kan emang luas banget gitu. Pantai Selatan. Gabut banget ya, dari Jogja ke Sukabumi ke Bali ya. Terus gimana? Lanjut. Terus lanjut apa enggak nih? Nah, oke, lanjutin kok. Sorry ya, Gal. Iya. Sorry ya, Gal. Takut gue cadain, Gal. Terus gimana? Nah, di hotel ini gue potong, ada kejadian istimewa nggak kayak tadi ceritanya Gali kan kebakaran dan dua kamar ini tetap kinclong gitu. Kalau kamar ini yang gue tahu dari tahun 1962 dan jadi 1965 itu kamar ini nggak pernah dapat renovasi gitu dan nggak pernah mengalami perubahan. Nggak boleh. Dan nggak ada renovasi, Gal. Kalau nggak salah sampai pernah ada seseorang atau apa ya yang gue baca itu di salah satu media, dia mengatakan bahwa kamar ini memang nggak boleh disentuh untuk renovasi atau apapun. Disentuh gini juga nggak boleh dindingnya. Maksudnya untuk melakukan perubahan enggak maksudnya ini kan nggak boleh direnovasi. Apa memang kamar ini tidak mengalami kerusakan sama sekali? Nggak ngalamin. Oh berarti padahal kanan kirinya itu direnovasi dan diperluas. Gitu. Berarti kamar ini tetap kokoh dengan sendirinya. Oh pasti ada sesuatu. Mantap tuh. Dan kamar ini pun kalau nggak salah ya di pintu kamar kan biasanya kan ada nomornya kan. Betul. Ini ada tulisannya private gitu. Welcome. Oh private. Nah dan nggak ada nomornya. Tetapi apa dibuat sebagai pameran juga nggak kayak di? Nah untuk ya orang maksudnya boleh room tour gitu nggak? Boleh tapi harus didampingi sama kuncen, ibaratnya kuncen. Ada kuncinya sama juga. kru hotelnya juga ya pasti. Terus ada juga ritual-ritual khusus nggak kayak tanggal berapa ada dimandi-mandiin gitu. Tapi itu kalau nggak salah ngikutin ya kan beda kebudayaan kali ya kayak tradisi Bali sama Sunda ya kan. Mungkin ngikutnya yang tradisi Sundanya gitu. Dan kalau nggak salah untuk apa ya membahas kisah kamar 308 ini di daerah tersebut itu sedikit sakral kayak nggak terlalu boleh apa ya? Tabu. Iya, tabu harus benar-benar ngejaga sikap dan ucapan. Nah, lu udah gitu. Lu kok tadi lu kok. Ayo lu kok. Gua ngomong apa ya tadi? Tapi ngomong tadi ngebahas-bahas aja. Ngomongin kamar-kamar untuk kedua sosok ini ya. Takut. Ya anjing gue. Pelan-pelan takut gua. Gue nggak mau kejadian kayak waktu itu lagi. Oh iya. Oke. Trauma. Ya, gue jadi inget kan sosok presiden pertama kita itu kan emang suka dengan hal-hal mistik, klinik begitu kan, mistik gitu. Klinik kapan tuh? Klinik yang berbau-bau mistis gitu lah. Nah, setahu gue tuh jadi kan bahkan nih katanya ya, yang punya batu merah delima tuh yang asli cuman punya almarhum Pak Soekarno doang tuh. Terus belum lagi yang tongkatnya tuh. Dan juga katanya hartanya masih tertimbun. Yang katanya ya dan ada mitos katanya bahkan belum meninggal loh. Katanya. Ya kan ada kayak ada di villa katanya. mana gitu ya kan? Belum meninggal. Terus kok ada kejadian mistis apa gimana, ada kayak ngelihat arwah atau gimana di hotel itu atau? Kalau ini sih gue kurang tahu juga ya, tapi setahu gue emang lebih dikhususkan aja sih kalau cerita ini. Ya, dan gak sembarangan orang bisa masuk ke kamar ini, biarpun bisa open room Nah, tour. Nih yang banyak orang tahu ini ya, yang banyak orang tahu kan
kita sebut Nyi Roro Kidul, Pantai Ratu Selatan kan itu sakral di daerah Jogja ya. Di daerah Jogja. Jadi ini gua tahu cerita ini dari almarhum bokap gua. Almarhum bokap gue itu suka mencari hal-hal yang berbau, mencari tahu lah dia kepo suka mistis gitu. Dan dia sih pernah bilang, ini gue nggak tahu sih bener apa enggak, terus ya percaya nggak percaya terserah ya. Jadi sebenarnya itu Nyi Roro Kidul itu bukan ratu pantai di selatan Jogja, tapi seluruh pantai yang selatan, ada di selatan ya, di sebelah selatan itu punyanya dia lah ibaratnya gitu. Jadi mau lu di dari mana kan, kalau itu dari Banten kan ada selatannya tuh, di Bali pun kan pokoknya sebelah selatan itu selalu punya dia. Teritorinya dia katanya begitu. Berarti semua wilayah yang menghadap Samudra Hindia tuh wilayah Nyi Roro Kidul gitu ya? Samudra Hindia yang di belakang ya? Hindia. Tapi kenapa warnanya hijau? Fish ya. Bawah. Gimana warna hijau? Warna hijau ya. Kenapa warna hijau tuh kok? Enggak tahu gal gue juga. Tapi menurut gua kalau yang mitos nggak boleh pakai baju hijau itu sih menurut gua kalau secara teori, secara logikanya ya nyaru sama laut tuh kan, kalau makanya hilang begitu sih. Kan laut biru. Enggak kayak ada gue nggak tahu lagi. Rumput laut kali ya. Enggak kayak ada cahaya-cahaya gitu iya, gimana gitu. deh. Apa sih? Ya itulah pokoknya. Pokoknya di salah satu situasi bisa akhirnya warna itu tuh bisa nyaru gitu. Jadi kalau hilang tuh susah dicarinya. Nah, sekarang gua mau cerita nih. Kalau tadi kan lu di luar negeri. Betul. Lu ngomongin hotel. Kalau ini gue langsung kejadian. Ini kejadian lu langsung? Gue yang ngalamin langsung. Kayaknya juga pernah gue ceritain di salah satu episode podcast kita ya. Di season berapa tuh? Gue lupa season berapa. 7 kayaknya sih. Gak mungkin dong. Jadi kalau yang mau tahu ceritanya dengerin aja podcast kita. Oh iya benar. Enggak dong, jangan dong. Enggak, jadi cerita ini gue alamin waktu kantor gue ngadain outing. Oh yang itu oke ya terus. Masih Perlu. Ya, gak apa-apa kan pasti penikmat tengah malam kepo juga kan. Buat konten lah ya. Jadi kantor gue ngadain outing di daerah Belitung. Itu di salah satu hotel bintang 4 di Belitung. Ya kalian cari tahu sendiri lah, gue gak mau nyebutin karena takutnya menjelekan image hotel itulah. Oke. Jadi kejadiannya itu gue dateng check in ke hotel itu sekitar jam 8, jam 9. Gue gak tahu, pokoknya jadi kita tuh schedule-nya dari hotel transit. Dari Jakarta hotel transit, besokannya keliling-keliling, tur pulau segala macem, malamnya selesai baru check-in ke hotel itu kan. Nah, gue dateng nih, gue jalan, gue itu kan dapat kamar lantai 6, nomor 610. Jadi di kamar lantai 6, nomor 10 gitulah. Jadi gue keluar lift itu langsung kamar. Bukan, di liftnya itu di sebelah sinilah. Jadi pas gue jalan itu kamar 601, 602, 603 gitu kan. Penderetan gitu ya. Iya, gue sambil bawa tas, gue jalan menuju kamar 610 dong. Nah, di sini nih di 603 ini, di 603 gue mendengar suara anak kecil nangis. Di dalam kamar 603. Nah ini antara 603 atau 604, gue nggak tahu tepatnya di mana. Intinya samar-samar saat gue ngelewatin daerah lorong 2 kamar itu, gue dengar. Tapi apa mungkin di dalam memang ada anak kecil? Nah itu dia, gue karena capek kan habis keliling-keliling pulau, gue paling di dalam anak kecil lah. Gue ke kamar gue istirahat segala macem, teman-teman gue pada datang lah ke kamar gue. Ya pada mabok ngaji. Ngaji. Nggak boleh mabuk, maksudnya pengajian gitu segala macem. Terus? Jangan mabuk ya. Jangan. Selesainya, nah ini temen gue ternyata cabut dari kamar gue itu jam 3. Jam 3 pagi. Jam 3 pagi cabut. Biasa habis sholat malam. Iya. Positif lah. Iya, positif. Dan ternyata dia mendengar juga suara anak kecil yang lu dengar. Iya. Suara anak kecil nangis itulah dari kamar entah 604 entah 603. Cuman belum ketahuan nih di dalam itu beneran ada anak kecil atau belum. Iya, belum ada. Nah, terus hibrid tuh dia kan lari udah segala macam, selesai lah malam itu. Jadi ada satu orang kantor gue juga yang memiliki semacam apa ya? Si pinter. Kayak Zigo gini. Iya, kurang lebih gitu ya. Tapi ya udah almarhumah. Dari tadi lu ngomongin kok. Maaf. Tapi nggak apa-apa waktu itu, jadi dia bilang dia itu juga sering kerasukan di kantor orang itu. Oke. Nah pas kita lagi tur kemana gitu, dia cerita. Jadi dia tuh ngelihat anak kecil yang lari-larian pakai baju Cina gitu. Di hotel itu? Di hotel itu, dan anak kecilnya tuh anak kecil hantu setan gitulah.
Cuma belum terjawab ya di dalam 603 ada orang atau enggak. Nah, terus udah nih selesailah outing gue itu, gue balik lah ke Jakarta, ke kantor, cerita-cerita segala macam kan apa yang kita kejadian. Nah ternyata di kamar 503, 504 itulah, pokoknya di lantai 5-nya itu ya. Enggak, di lantai 5-nya, di lantai 5-nya itu teman gue yang nempatin. Dan dia bilang dari atas itu kedengeran suara orang lari gitu nggak sih lo? Iya, dari atap ya gitu. Kayak lu plafon lo ada tikus tuh gitu. Betul. Tapi kan sekarang itu hotel bintang 4 ya, maksud gue nggak mungkin kan. Ada Itu seekor mengganggu binatang. privasi pelanggan kan. Betul. Nah terus yang gue pikirin juga namanya hotel gitu pasti udah menjaga kualitasnya dia agar suaranya tuh nggak kedengeran kamar sebelah gitu loh, ngerti gak lo maksud gue? Mau dia teriak-teriak, mau dia ngapain tuh nggak bakal kedengeran kamar sebelah. Peredam ya? Mungkin ya, gue nggak tahu ya, intinya kan kalau cuma anak kecil nangis sih harusnya nggak kedengeran. Nggak kedengeran kan? Harusnya. Dan ternyata yang menurut gue lumayan nyeremin juga ya, ternyata jadi gue ngobrol sama teman-teman kantor gue, jadi ternyata 602 itu orang terus. Jadi ternyata 602 itu punya teman gue, tapi dari divisi lain, orang kantor gue juga. 602. 602. Oke. 605, 606 itu juga teman gue. Oke. Jadi yang gue tangkap, jadi satu lantai itu pasti di booking dong sama kantor gue. Gak mungkin kalau kantor gue booking belang-belang begitu lengkap gitu kan. Betul. Tapi gue sih belum ketemu siapa yang ngebooking 603 sama 604 tadi. Oke. Ya itu sih jadinya masih misteri aja, tapi itu bener-bener jelas gue denger. Oh tapi jadi belum ketahuan nih 603 dan 604 ini? Enggak. Tapi gue mau yakin nanya sih nih, itu Sam. orang kantor gue. Ini gue mau nanya, ini dalam lu kemarin jalan-jalan itu boleh bawa anak kecil atau gimana gitu? Enggak, Kali aja. hanya orang kantor gue, dan ini sebelum pandemi ya, sebelum Tapi pandemi. nggak boleh bawa anak kecil, tapi Nggak boleh. bikin anak kecil boleh? Beda lagi. Nggak ada. Sekarang gini nggak bawa Tapi anak pure kecil nggak ada tapi ada anak suara kecil tuh. nangis gitu. Ada. Jadi gue sih kan satu full hotel itu juga nggak di booking sama kantor gue doang kan. Nah tapi gue ketemu satu anak kecil, tapi dia tuh ada, kalau setiap balik dari misalkan dari kantin dari itu, dia tuh arahnya tuh ke yang sebelah sononya lah. Jadi kan hotelnya kan bentuk U gini nih. Iya. Nah gue kejadian di sebelah kanan sini lah. Nah dia tuh selalu ke arah sana. Oke. Dan Itu juga tadi sih. masuk akal juga sih suara anak kecil kok bisa Keluar tembus kan. gitu Ya. kan. Iya, sedangkan Biasanya kan sekarang lu di hotel lu kayak gitu kan nggak kedengeran. Tapi gitu. kalau pakai mic gimana? Apa tuh? Kedengeran nggak? Nangisnya pakai mic ya? gue bingung nih nanggepin yang mana. Soalnya dua-dua yang lempar jokes nih. Gue lupa, gue bingung nih. Tapi menarik sih. Iya kan? Menarik. Terus lu juga ngelangkah yang gini-gini tuh. Iya betul itu Nggak bakal juga. kedengeran sih. Harusnya mah gak kedengeran dong. Masa iya ada orang gabut banget di dar digituin Iya ya gitu kan. kan. Ya kalau kita Masa ya ada galih di sana kan. Nah, Nggak mungkin ya kan. Dan Segabut apalagi itu, tadi Sang segabut bilang nggak juga jelas. nggak ada yang bawa anak kecil gitu Nah, kan. betul. Jadi pertanyaan juga Betul, sih. betul, Iya. betul sih. Tapi pas lu liburan tuh Agam ikut gak? Agam suka nangis tiba-tiba nge? Maksud gue itu, jadi nggak Iya, mungkin lah serem sih. ada Iya. Lanjut. anak kecil yang lari-larian gitu kan. Ini Dan ada di podcast kita ya. ada. ada. Lengkapnya sih ya, lengkapnya Kurang lebih ceklah, lah. gue lupa di episode berapa. Oke. Tapi karena jadi nah saudara gue tuh juga ada yang kerja di perhotelan. Dia memang bilang sih semua hotel tuh pasti ada yang bunuh diri. Di semua Nah, hotel. dia yakin, dia bilang semua hotel tuh pasti pernah ada yang bunuh diri. Cuman nggak diekspos aja karena Image. ya untuk mempertahankan image. Betul Dan sih, betul. ngapain juga misalkan hotel Melati doang atau hotel bintang 2 diliput, biasanya kejadian misalkan ada di Aston atau di apa gitu kan, baru peliput. Tapi semua hotel dia bilang pasti pernah ada kejadian lah, entah yang bunuh diri, entah yang overdosis, entah yang pembunuhan, itu pasti pernah ada kayak Gancet. gitu. Emang gancet itu apa sih? Gue gak tahu deh. Gagal ngechat. Dia Oh, mau ngechat nih. benar. Aduh gagal. Gak lagi. ditanggepin. Iya. Oh gak ada paket. Iya, Oh, nggak ada paket. gancet, Gitu. gagal Jadi ngechat. gagal ngechat. Oke. Tapi menarik sih pembahasan hari ini ya. Hotel-hotel horor ya. Ah. Jadi dan bahkan uniknya tadi yang kita bilang itu semua hotel-hotel berbintang ya. Betul. Hotel Cecil pun berbintang kok kalau nggak salah. Jadi Bintang berapa tuh? nggak menjamin hotel. Lanjut. Gimana kali? Lanjut. Oke. Jadi nggak menjamin kalau hotel bintang 4, bintang 5 pun itu nggak angker. Betul. Dan Hah. juga menurut pernyataan temen lu di setiap hotel pasti ada Pasti ada seperti sebuah Iya. kejadian ya. Kita mau percaya atau tidak, tapi ini Terserah kalian. terserah Tapi kalian. kalau buat yang mendengar dan melihat video ini kerja di hotel pasti adalah Paham pasti lah. Nah,
Udah kali segini aja, gue udah capek ngomong mulu. Betul. Kayaknya nggak usah kita remake lagi ya Hotel Garuda biar bisa langsung didengerin aja. Iya. Kita ngomongin ini berangkat dari pengalaman kita. Pengalaman di Hotel Garuda. Ngomongin di Hotel Garuda, kalian bisa cek lah cerita kita waktu explore Hotel Garuda itu ya. Dan unik juga sih tuh hotel memang. Tapi sayangnya hotel udah nggak ada. Udah nggak ada. Jadi kalau mau kepo-kepo udah nggak bisa. Karena udah jadiin Udah tanah ya. tempat lapangan ini ya. Tanah. Lapangan Track tenis. track Lapangan track tenis. ini ya. Trail. Motor kurang paham juga sih. Motor kurang Pokoknya paham. Motor gue. Gimana tuh motor kurang Terakhir paham? gue lihat Masih sih udah paham. rata sama tanah. Ya pokoknya para penikmat tengah malam bisa cek Spotify kita supaya iya, bisa betul. Oke. apa ya lebih tahu tentang Hotel Garuda juga ya kan. Dan juga kalau mau merequest pembahasan apa yang mau kita bahas, tulis di kolom komentar kita ya. Gini sekarang nih. Pokoknya Ya. sekarang kalian bisa Gue nggak bisa. kirim saran lewat komen, tapi jangan lupa juga bisa nge-DM kita juga. Bisa ke DM ke Betul. Instagram mana? @jakarta_next_story. Bisa DM ke lu juga langsung ya Ko ya. Kemarin sih ada yang ngebahas, ada yang si Oh, iya. Fadil ngomong Iya. kayak gitu. Dan juga jangan lupakan kita tetap ada di podcast Spotify ya. Spotify tetap kita on Kita Spotify. tidak melupakan Spotify. Ya udah. Tapi Apa jangan lupa subscribe. Oh nggak mau gue ngomong kayak gitu. kami Malu. butuh support kalian semua. Betul. Karena subscribe itu gratis. Kalau kata Fadil untuk mendapatkan Like juga, like, comment, share ke teman-teman kalian. Betul. Karena kontennya sangat bermanfaat. Oh my Betul. god. Sekian Terima dari kasih. episode kali ini ya. Iya, Untuk episode berikutnya bakal ada pembahasan yang seru juga. yang lain lagi oke. Udah, Yuk, bye. Ya, pamit. Dah. Assalamualaikum. salam.